yang sedang berbunga. Di antara hamparan alam Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, berdiri sebuah desa yang menjadi tempat tumbuhnya kehidupan, kebersamaan, dan berbagai cerita dari generasi ke generasi. Desa Koranci, sebuah desa yang kehidupan masyarakatnya tumbuh berdampingan dengan nilai kekeluargaan, gotong royong, serta tradisi yang terus dijaga hingga hari ini. Di balik setiap sudut desa terdapat kehidupan masyarakat yang sederhana, namun penuh makna. Dari aktivitas pendidikan, kesehatan, pertanian, usaha masyarakat, hingga kehidupan sosial dan beragama, semuanya menjadi bagian dari perjalanan kami di Desa Koranci. Seiring berjalannya waktu, Desa Koranci terus tumbuh dan berkembang. Generasi berganti, pembangunan berjalan, dan kehidupan masyarakat terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Desa Koranci memiliki luas wilayah sekitar 36,6 hektar, sebuah ruang kecil yang di dalamnya tumbuh kehidupan yang besar. Di sekelilingnya terbentang lahan pertanian seluas kurang lebih 130 hektar. Tempat di mana banyak cerita tentang kerja keras, harapan, dan ketekunan tumbuh setiap hari bersama tanah yang digarap. Desa ini dihuni oleh sekitar 1018 kepala keluarga. Di dalamnya terdapat 2.305 laki-laki dan 2.310 perempuan yang menjalani hari-hari dengan cara mereka sendiri. Sederhana namun penuh makna. Disinilah kami mulai belajar bahwa sebuah angka bukan sekedar data, tetapi wajah-wajah kehidupan yang nyata. Pada hari-hari pertama, semuanya masih terasa asing. Kami berjalan sambil melihat-lihat, menyapa dengan sedikit canggung, mencoba mengingat wajah, mencoba mengenali lingkungan, mencoba memahami kebiasaan yang berbeda dari keseharian kami. Ada rasa kikuk, ada rasa penasaran, ada sedikit rasa takut tidak bisa menyesuaikan diri. Tetapi waktu memiliki caranya sendiri untuk membuat sesuatu yang asing menjadi akrab. Hari berganti hari, jalan yang awalnya terasa asing mulai kami hafal. Wajah yang awalnya kami hanya lihat sepintas mulai kami kenali. Sapaan yang awalnya pendek mulai berubah menjadi percakapan. Dan tempat yang awalnya hanya menjadi persinggahan, perlahan berubah menjadi tempat yang ingin kami ceritakan. Di Desa Koranci, kami juga menemukan bahwa kehidupan tidak hanya berjalan di rumah-rumah, tetapi juga di ruang pendidikan yang menjadi harapan masa depan. Terdapat 4 gedung taman kanak-kanak yang menjadi tempat pertama anak-anak mengenal dunia belajar. Ada 5 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang menjadi fondasi awal pendidikan mereka. Ada 1 sekolah lanjutan tingkat pertama, ada 1 sekolah lanjutan tingkat atas, dan ada 1 sekolah luar biasa yang menjadi bukti bahwa pendidikan sini merangkul semua tanpa terkecuali. Dari tempat-tempat inilah kami melihat masa depan sedang dibentuk perlahan dengan kesabaran dan harapan yang tidak pernah putus. Di Desa Koranci, kami belajar bahwa kedekatan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang hanya dari senyum, dari seseorang yang memanggil nama kami, dari segelas minuman yang disuguhkan, dari ajakan duduk sebentar, dari percakapan yang tidak pernah direncanakan, dari tawa yang tiba-tiba pecah di tengah kesibukan, dan dari kebersamaan yang tumbuh tanpa pernah benar-benar kami sadari kapan mulainya. Kami datang sebagai orang luar, namun sedikit demi sedikit jarak itu mulai hilang. Kami mulai merasa dikenal, mulai merasa diterima, mulai merasa bahwa kehadiran kami bukan sekedarnya. Ada hari-hari yang berjalan begitu cepat, ada hari-hari yang terasa panjang, ada saat ketika kami tertawa sampai lupa waktu, ada saat ketika kami merasa lelah, ada saat ketika kami berbeda pendapat. Namun, justru dari situlah kami belajar bahwa hidup bersama bukan tentang selalu sepakat, bukan tentang selalu nyaman, bukan tentang selalu bahagia, tetapi tentang tetap berjalan bersama meskipun setiap orang membawa kepala, hati, dan kebiasaan yang berbeda. Kami belajar saling memahami, belajar menahan ego, belajar mendengarkan, belajar meminta maaf, belajar memaafkan, dan belajar bahwa kebersamaan tidak pernah benar-benar terbentuk tanpa proses. 1 bulan ini memberi kami sesuatu yang tidak bisa ditemukan hanya dari buku. Kami belajar dari orang-orang yang kami temui.
dari kesederhanaan mereka, dari cara mereka bekerja, dari cara mereka menyambut, dari cara mereka bertahan, dari cara mereka tertawa meskipun hidup tidak selalu mudah. Kami belajar bahwa bahagia karena sesederhana duduk bersama, sesederhana makan dari tempat yang sama, sesederhana berjalan pulang sambil bercanda, dan sesederhana mendengarkan anak-anak memanggil nama kami dari kejauhan. Namun, ketika semua mulai mendekati akhir, justru momen-momen kecil itu yang terasa paling mahal. Pagi-pagi yang sibuk, siang yang panas, malam yang penuh ceria, suara kendaraan yang lewat, suara anak-anak, suara orang-orang yang memanggil, suasana desa yang awalnya biasa saja, perlahan menjadi sesuatu yang akan kami rindukan. Waktu terus berjalan, dan tanpa sadar kami mulai berhenti menghitung berapa hari kami sudah berada di sini. Kami justru mulai menghitung berapa hari lagi kami masih bisa berada di sini. Kalimat seperti "tinggal berapa hari lagi" mulai terasa berbeda. Ada rasa lega karena perjalanan hampir selesai. Namun di saat yang sama, ada sesuatu yang mulai terasa berat karena kami tahu setelah ini suasana tidak akan pernah benar-benar sama. Hari-hari terakhir pun datang. Kami mulai melihat sekitar dengan cara yang berbeda. Jalan yang biasa kami lewati terasa seperti ingin kami ingat lebih lama. Orang-orang yang biasa kami temui terasa seperti ingin kami tatap sedikit lebih lama. Percakapan sederhana terasa seperti ingin kami simpan. Tawa-tawa kecil terasa seperti ingin kami rekam di dalam ingatan. Karena semakin dekat dengan perpisahan, semakin jelas bahwa banyak hal ternyata baru terasa berharga ketika waktunya hampir habis. Kami mulai merapikan apa yang pernah kami susun, mengemas apa yang pernah kami keluarkan, menyimpan kembali barang-barang yang selama 1 bulan menjadi bagian dari keseharian. Ruangan yang dulu terasa penuh perlahan menjadi kosong, dan disitulah kami sadar sebuah tempat bisa menjadi sangat sunyi hanya karena orang-orang yang biasa mengisinya bersiap pergi. Ada rasa aneh ketika melihat sudut-sudut yang selama 1 bulan menjadi saksi berbagai cerita. Di sanalah kami pernah tertawa, pernah lelah, pernah diam, pernah berbeda pendapat, pernah bercanda sampai malam, pernah membicarakan hari esok, dan sekarang kami sedang bersiap meninggalkannya. Perjalanan ini mengajarkan kami bahwa waktu tidak pernah bertanya apakah kita sudah siap berpisah atau belum. Ia hanya terus berjalan, dan pada akhirnya hari yang kami tahu akan datang itu benar-benar tiba. Hari untuk pulang. Kami memandang desa Koranji dengan perasaan yang berbeda dari saat pertama datang. Dulu kami melihat tempat ini dengan rasa penasaran. Sekarang kami melihatnya dengan rasa berat. Dulu kami datang tanpa kenangan. Sekarang kami pulang membawa terlalu banyak. Ada wajah-wajah yang akan kami ingat. Ada suara-suara yang mungkin suatu hari akan kami rindukan. Ada tempat-tempat yang mungkin bertahun-tahun nanti masih akan kami kenali. Dan ada nama-nama yang akan selalu membawa kami kembali pada 1 bulan ini. Kepada desa Koranji, terima kasih. Terima kasih telah menerima kami ketika kami datang dengan segala kekurangan. Terima kasih telah memberi kami ruang untuk belajar. Terima kasih telah membuat kami memahami bahwa rumah tidak selalu tentang tempat kita lahir. Kadang rumah adalah tempat di mana kita diterima tanpa banyak syarat. Tempat di mana kita merasa dianggap. Tempat di mana kehadiran kita dihargai. Tempat di mana kita meninggalkan sesuatu dari diri kita dan membawa pulang sesuatu yang jauh lebih besar. Kami juga meminta maaf untuk setiap sikap yang mungkin kurang berkenan. Untuk setiap ucapan yang mungkin tidak sengaja menyakiti. Untuk setiap kekurangan yang mungkin terlihat selama kami berada di sini. Kami datang bukan sebagai manusia yang sempurna. Dan kami pulang pun masih membawa banyak hal yang harus kami perbaiki. Namun satu hal yang pasti, kami pulang sebagai orang yang berbeda dari saat pertama datang. Karena desa Koranji telah mengajarkan banyak hal tanpa pernah meminta imbalan. Rasa bangga kedatangan adik-adik KKN ini. Terima kasih anak-anak. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa Unma yang telah melaksanakan KKM. Karena ibu ini setiap malam nggak nginep di rumah. Alhamdulillah adanya kalian, ibu bisa tidur di rumah.
Depannya mudah-mudahan anak ini dapat ilmu yang manfaat. Terima kasih kepada mahasiswa KKM yang telah melaksanakan tugasnya, semoga bermanfaat. Saya ketua, saya pamit. Kita sekretaris, kita pamit. Saya bendahara, saya pamit. Hai guys, kita divisi humas. Kita pamit. Kita divisi PDD. Kita pamit. Kita divisi pendidikan. Kita pamit. Hai guys, kita divisi ekonomi dan UMKM. Kita pamit. Annyeong. Kita divisi kesehatan dan lingkungan. Kita pamit.